Suatu hari seorang ayah mengajak anak laki-lakinya yang usia kelas 1 SD jalan-jalan ke gunung. Anak itu sungguh berbahagia, bergembira mendapat suasana yang baru. Dia berjalan dengan semangat mendahului ayahnya, dan setelah agak jauh dari ayahnya dia berteriak memanggil ayahnya, "Ayah!" Ketika dia diam, dia kaget, ternyata ada juga suara yang memanggil ayahnya. Dia berpikir mungkin itu anak lain yang tersesat sedang mencari ayahnya. Dia turun, lari menemui ayahnya, bercerita bahwa ada anak yang hilang sedang mencari ayahnya. Ayahnya agak bingung dan bertanya, "Di mana anak itu? Aku tidak tahu. Waktu aku panggil ayah juga ada suara lain yang juga memanggil ayah." Ayahnya mulai paham dan sekarang tanyalah, "Siapa kamu?" Anak itu bertanya, "Siapa kamu?" Dan tidak lama lagi ada suara balikan, "Siapa kamu?" Anak itu heran. "Coba katakan, tunjukkan dirimu." Tidak lama lagi muncul suara, "Tunjukkan dirimu." Anak itu jengkel dan mengatakan, "Kamu pengecut." Maka tidak lama lagi juga muncul suara, "Kamu pengecut." Ayahnya hanya tertawa, dan melihat ayahnya tertawa, anak itu bingung. Maka ayahnya mendekati dan berkata, "Coba sekarang kamu berkata, 'Kamu hebat, kamu hebat.'" Maka muncullah suara juga, "Kamu hebat." Ayahnya duduk memberitahu anaknya, "Anakku, itulah namanya demam. Ketika kita tinggal di gunung seperti ini, ada banyak tebing-tebing, apa yang kita katakan akan kembali kepada kita. Ketika kita memuji, akan muncul juga suara pujian. Demikian juga ketika kita mencaci, yang muncul adalah suara cacian. Anakku, hidup itu juga sebuah gema. Kita menerima dari apa yang kita taburkan. Ketika kita menabur kebaikan, kita mendapat kebaikan. Ketika kita menabur hal-hal yang tidak baik, kita juga menerima hal-hal yang tidak baik. Hari itu anaknya menerima pelajaran yang sungguh berharga. Perikop yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini lebih kurang juga sama. Hidup itu adalah gema. Dalam bacaan hari ini, Yesus ditolak di daerah asalnya. Maka Yesus tidak melakukan mukjizat apapun di kota asalnya itu, kecuali menyembuhkan beberapa penyakit ringan. Perikop yang kemarin yang diperdengarkan kepada kita, seorang perempuan yang sudah sakit penjara selama 12 tahun percaya betul Yesus punya kuasa asal aku pegang jubahnya, dan ketika berhasil memegang jubah Yesus, penyakit itu langsung sembuh. Yang lebih luar biasa, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, tetapi membangkitkan orang yang mati. Yairus, kepala rumah ibadat yang punya iman teguh bahwa Yesus punya kuasa bisa menyelamatkan anak perempuannya. Lalu anak perempuannya akhirnya mati. Ketika Yesus datang, anak yang mati itu sudah bisa hidup kembali. Mari kita refleksikan di dalam hidup kita selama ini. Selama ini sikap kita, perilaku kita, kata-kata kita, ekspresi iman kita yang teguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sebaliknya, perilaku, sikap, kata-kata kita mengekspresikan penolakan kita terhadap Tuhan. Sejatinya yang kita alami hari-hari ini dan hari-hari yang lalu, ekspresi dari hidup kita. Apakah kita sungguh beriman? Apakah kita tidak merasa tidak membutuhkan Tuhan? Hati-hati, kata Pak Lurah, jangan terlalu percaya dengan janjinya. Berkat Tuhan senantiasa tercurah, mungkin kita yang menjadi penghalangnya. Akhirnya, dari lingkungan Gereja Katolik Santo Andreas di Darumalang, kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.